Beberapa hari yang lalu setelah acara tanggal 10 Agustus saya main ke Barreskrim. Saya main ke Barreskrim, saya ketemu dengan sejumlah perwira polisi aktif di sana. Lalu saya tanya soal ini, Mas, itu kemarin tanggal 10 kok buruh nggak disapu ya? Kan kalau peraturan kan cuma jam 18 harus pergi, kalau nggak dipaksa bubar. Ini kok nggak ya? Iya. Nah jawabannya saya agak terkejut gitu. Jawabannya iya karena Kapolda nggak perintahkan. Saya nggak tahu ya saudara sekalian menonton Bang Edi Channel dan penonton yang lainnya ini semua. Saya nggak tahu apakah jawaban itu benar apa enggak, karena Kapolda kata si perwira Mabes Barreskrim yang saya ngobrol itu, sore Mas aku ke sana ngopi sambil ngopi. Iya. Sekarang hari Jumat, hari Selasa kalau nggak salah. Selasa saya ngobrol di sana. Jadi dia bilang gitu, nggak ada perintah dari Kapolda. Nah ini pertanyaannya menarik. Kalau ada Mas Mursalin ada punya link bisa digali. Kenapa Kapolda nggak perintahkan? Kalau benar begitu ya. Padahal Kenapa? kalau memang undang-undang tanpa diperintahkan atau tidak perintahkan dia melakukan sesuatu kan. Nah justru itu Iya. kalau nggak pergi kan disapu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini yang menggembirakan ya, karena tokoh-tokoh berkumpul hanya untuk membicarakan satu ya, pemakzulan Presiden Jokowi. Tetapi kita ketemu beliau ini bukan ke situ awal yang ingin bicarakan, yaitu satu pidato kenegaraan yang sangat menurut orang memilukan dan memalukan. Satu pidato yang tidak mencerminkan sebagai pidatonya kenegaraan. Pantas saja kalau dijuluki kemudian pidato lurah gitu. Tapi kita harus mendengarkan dari begawan kita ini ya, pendekar kita ini yang telinganya banyak. Bagaimana komentar-komentar pidato itu dari para tokoh ya. Semestinya orang dikira mungkin mau mengundurkan diri, sudahlah rakyatku sudah minta gitu semua. Oh ternyata curhat ya. Curhat atau adu domba kita nggak ngerti, mungkin silakan Bang Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Hedi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Ini jagoan kita Om Lim ya, Haji Mursalin. Di relay ada Om Lim official ya, official channel. Ada anti oligarki, ada Amin Bartu pada Salwa Media 1 2 3 4 9 12. Ibrahim Haji, Pak Viva TV 12 channel kalian. Wah, mantap bener nih. Ya, jadi Mas Mursalin, memang pidato itu pidato yang memilukan sekaligus memalukan ya. Tadi barusan kita diskusi, Bang Rijal Ramli dari rumahnya Zoom juga mengatakan tuh pidato memalukan. Bayangkan negara harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk mendengar curhat, curcol bahkan curhat colongan ya. Yang sebetulnya kita semua seperti Bang Rijal Ramli tadi bilang, rakyat khususnya para pengusaha, birokrat tuh ingin mendengar apa sih gagasan-gagasan besar seorang presiden kepala negara NKRI yang besar ini. Isinya cuman masalah-masalah pribadi yang memalukan sekali. Jadi saya bilang ini mesti masuk rekor muri nih. Siapa nggak teman-teman ada nggak yang bisa menghubungin Pak Jaya Suprana untuk rekor muri curhat paling mahal sedunia? Ditonton segitu banyaknya manusia. Jadi Mas Mursalin, kita sekali lagi menunjukkan kualitas pemimpin kita memang ya. Bayangkan dia mengaku menyatakan bahwa menjadi presiden tidak senyaman yang dipersepsikan. Kan kita rakyat langsung bilang, ya kalau nggak nyaman kenapa minta nyambah? Kenapa mau nambah, mau jadi 3 periode? Jadi orang akhirnya kembali bahwa jadi apapun yang dikatakan Jokowi adalah harus dimaknai sebaliknya. Ya nggak Mas? Iya. Untuk sampean piye? Iya. Sebenarnya apa yang diomongin itu sebenarnya bukan yang sebenarnya. Kalau dia ngomong ini berarti B, kalau ngomong C berarti D. Kalau memang tidak nyaman, ya sudah, ngapain ngotot minta 3 periode, mau memperpanjang masa jabatan. Sekarang menggunakan orang-orang MPR DPD untuk mengamandemen penundaan pemilu dengan memasukkan pasal-pasal kedaruratan segala macam, kan ujung-ujungnya menambah jabatan. Jadi kita ngomongnya gimana? Jadi tapi yang menarik adalah
tampaknya partai yang menugaskan dia sebagai presiden juga sudah mulai jengkel juga. Itu gimana ceritanya? Ini menarik ini sebetulnya. Tunggu sebelum masuk ke partai. Ini kan dia bilang bahwa saya tahu, saya dikata-katain, dihina, difitnah ya. Saya tolol, saya tidak tahu apa-apa. Padahal saya Fir'aun, apalagi Plaga Plongo gitu ya. Virgo Virgo apa? Virjo. Kalau kata si Faisal Assegaf, Firdodo. Mas, ini ada satu kata yang dia lewatin. Iya. Satu kalimat atau dua kata yang dilewatin. Tolol memang rame di media sosial. Fir'aun ada juga muncul di media sosial. Pelanga Plongo apalagi, ya kan? Bodoh ya ada juga. Tapi ijazah palsu kok nggak disebut gitu loh sama dia. Padahal itu lebih rame lagi, ada korbannya lagi di penjara. Ini menurut sampean pribon nih? Ya dia tidak ingin itu dibahas lah. Karena pembuktian itu bagaimana ya? Kasihan si Bambang itu saja ya. Dia sampai rela dibunuh kalau dia sampai berbohong kayak gitu. Tembak kepala saya. Tembak kepala saya. Ini membuat hiruk pikuk ya. Sempat di UGM juga jadi ribut. Orang ribut di dalam alma mater, ada yang mengakui memang tidak ada yang mengakui ada. Ini kenapa sih tidak mengaku apa adanya saja gitu? Jadi kan orang akhirnya bilang apa? Jangan-jangan memang nggak punya deh ijazahnya. Pribon nih? Ya logikanya kalau punya kenapain sih? Atau cuman takut ketahuan nilainya, Bu? Kan tadi IPK-nya katanya di bawah 2. Iya, dia ngaku IPK-nya di bawah 2. Orang-orang kuliah yang banyak dosen, profesor tadi kan bilang kalau IPK di bawah 2 ya nggak lulus. Gimana nih? Oke, terus kita mau geser kemana? Obrolan pasti seputar pidatonya apa yang kita... Tadi saya tertarik pada pertanyaan Pak Edi di forum tadi. Bahwa kenapa sih orang-orang pinter yang banyak ini di Indonesia ini kayak tidak berdaya menghadapi ini? Ini kita mau bicara pakai akal sehat atau tidak? Kalau tidak pakai akal sehat, apa benar sih pakai kekuatan di belakang yang supranatural misalnya? Pak lagi siaran, Pak. Lagi siaran. Iya. Ini lagi siaran langsung semua. Cuma segini banyaknya kamera kan nggak ngeliat. Lagi siaran langsung semua. Jadi itu apa yang menurut Pak Edi bertanya itu saya kira tidak bertanya benar lah. Mungkin ada info-info secara supranatural. Iya, saya juga heran sebetulnya. Dia darah biru bukan, ya kan? Pengakuan dia dulu miskin, ya kan? Sempat digusur, tinggal di bantaran kali. Ini pengakuan dia ya. Lalu ketua partai bukan, ya kan? Tentara bukan, apalagi jenderal bukan. Nah, pertanyaan saya, kok bisa begitu banyak manusia pinter-pinter, ada profesor, doktor, kumpulan di BRIN, di LIPI ya, BRIN itu kan profesor, doktor kumpul semua. Lalu banyak jenderal-jenderal, lalu banyak cendekiawan, kok bisa semua tunduk. Nah, lalu ada 570 ya di DPR MPR ya. Itu kan orang-orang yang nggak sembarangan terpilih kan, entah bagaimana cara milihnya nggak tahu juga kan, tapi sampai ke DPR MPR kan, orang-orang pilihan semua kok bisa lunglai semua itu. Coba sebagai orang Jawa, Mas Mursalin ada penerangan apa? Ya itu masalahnya. Saya dengar banyak bisik-bisikan orang Jawa ya. Mengapa sampai berani ini ada 11.000 triliun? Iya. Itu kalau kita berhadapan katanya jangan-jangan kita juga nggak bisa ngomong. Jadi ada kekuatan yang betul-betul membackup dia konon. Tapi kan kita tidak percaya seperti itu. Artinya kejahatan-kejahatan para bandar ini bekerjanya itu sudah sampai ke hilir, ya, sampai ke hilir menciptakan orang-orang ketakutan karena pernah menerima sesuatu sehingga banyak nggak berani ngomong, dan itu sudah melebar, sudah meluas sehingga faktanya sekarang banyak orang yang tetap menyalahkan dia, tetapi orang-orang pembelanya juga nggak berani ngomong, kecuali yang betul-betul sok jagoan seperti Ramdhani segala itu. Kalau saya pertama nggak percaya kalau tadi Mas Mursalin mengatakan kalau ketemu dia jangan-jangan kita nggak bisa ngomong juga. Katakanlah dia menggunakan katakan ya, saya nggak tahu ya, sembuh jampi-jampi atau dukun segala macam umat. Katakanlah iya, itu mungkin saja terjadi, katakanlah iya. Tapi kan jangan lupa kita kan punya Allah, ya dong, punya Allah zat yang
maha segala-galanya. Jadi ibarat gini, ini kita bertamu nih ke rumah orang kaya raya nih. Begitu kita pencet bel, baru mau assalamualaikum tuh anjing gede, kuk ya kan? Gonggong, serem banget tuh. Kita kalau lawan anjing itu kan kalah, kita nggak mampu. Tapi caranya gimana? Kita panggil pemiliknya, Pak Joseph, itu tolong anjingnya. Nah, begitu Pak Joseph keluar, anjing diusir. Begitu juga menghadapi tadi jin, teluh, klinik segala macam dukun-dukun itu, kita nggak mampu. Tapi kita punya pemilik semua itu. Pemilik jin, teluh segala macam itu kita panggil, ya Allah, hamba nggak mampu menghadapi orang-orang itu, makhluk-makhluk jahat itu. Tolong bantu hamba. Selesai. Jadi kita nggak perlu dukun yang lebih tingkatannya lebih tinggi gitu, nggak perlu. Kita tanya kepada Allah yang Maha Pencipta, pemilik, pengatur alam semua dunia ini ya. Itu yang kunci kemenangannya. Nah, tapi memang harus ada penjelasan. Kenapa orang-orang hebat-hebat itu semua tunduk patuh, ya? Karena gini, pertama politik itu persepsi. Dipersepsikan Jokowi itu hebat, menguasai semuanya. Tentara, polisi, birokrasi, aparat, buzzer, lanatullah alaihim, semua dikuasai dia. Kan persepsinya begitu. Sehingga dia bisa seenaknya nampol, mau nampol sendiri, mau nampol nyilih tangan kan gitu kan. Belum ada orang yang gantian nampol dia gitu loh. Jadi kalau orang soal-soal kayak kita nonton film-film Hollywood tuh, kalau di sekolah-sekolah yang badung-badung tuh kan suka ngebully orang. Belum ada yang ngelawan. Begitu ada yang ngelawan satu, tapal plok jatuh, tahu ternyata dia lemah. Gitu loh maksud saya. Jadi paham nggak? Kita perlu orang. Jadi gini Bang Edi. Perlu nampol balik. Ini yang jelas ini kan bukan hal yang main-main. Kita harus melihatnya dari sisi kemanusiaannya. Para buruh kan kita bersama mereka ya. Mereka sampai berminggu-minggu persiapan itu, apa yang ada dijual mungkin mereka jual, kita nggak tahu untuk melakukan perjalanan itu. Dengan harapan bahwa kali ini insya Allah yakin mereka akan bisa mengangkat. Tetapi ternyata sampai jam 12 malam pun nggak diusir itu. Ini kan suatu yang nggak pernah terjadi. Kita sebagai orang jalanan berdemo, ya, sebelum maghrib sudah dihabisin. Ya. Nah ini sampai jam 12 mereka hebat. Loh, kami ini hebat apa ya gitu. Nah artinya kan sudah tidak diperdulikan, atau memang ditunggu mereka rusuh supaya ini terjadi kerusuhan, maka ini adalah huru-hara, maka kemudian terjadi penundaan pemilu, atau apa kalau melihatnya ini? Saya juga nggak tahu persis, tapi beberapa hari yang lalu setelah acara tanggal 10 Agustus saya main ke Barreskrim. Saya main ke Barreskrim, saya ketemu dengan sejumlah perwira polisi aktif di sana. Lalu saya tanya soal ini, Mas, itu kemarin tanggal 10 kok buruh nggak disapu ya? Kan kalau peraturan kan cuma jam 18 harus pergi, kalau nggak dipaksa bubar. Ini kok enggak ya? Iya. Nah jawabannya saya agak terkejut gitu. Jawabannya ya karena Kapolda nggak perintahkan. Saya nggak tahu ya saudara kalian menonton Bang Edi Channel dan penonton yang lainnya ini semua. Saya nggak tahu apakah jawaban itu benar apa enggak. Karena Kapolda kata si perwira Mabes Barreskrim yang saya ngobrol itu, sore Mas aku kesana ngopi sambil ngopi. Iya. Sekarang hari Jumat, hari Selasa kalau nggak salah. Selasa saya ngobrol di sana. Jadi dia bilang gitu, nggak ada perintah dari Kapolda. Nah ini pertanyaannya menarik. Kalau ada Mas Mursalin ada punya link bisa digali. Kenapa Kapolda nggak perintahkan? Kalau benar begitu ya. Padahal kalau memang undang-undang tanpa diperintahkan atau tidak perintahkan dia melakukan sesuatu kan. Nah justru itu kalau nggak pergi kan disapu. Iya betul. Kan berarti Kapolda perintahkan kalau nggak pergi usir, bubarkan kan gitu kan nggak ada. Nah ini menarik. Jadi saya membacanya dari orang luar. Orang luar itu pertama saya tentu bukan polisi, kedua saya bukan buruh, tapi saya membacanya ada semacam kekuatan buruh yang diperhitungkan oleh polisi. Nah, beda kalau kita nih kelompok Islam nih ya, mau FPI, GNPF, PA12 dan umat-umat yang lain gitu ya. Kan pasti jam 5 aja kita udah bubar. Habis asar kita udah melipir pulang gitu loh. Karena memang perintahnya seperti itu kan, kita berkali-kali demo. Saya juga berkali-kali jadi korlap.
Kalau saya jadi korup, jangan ketawa. Saya pasti dipanggil Polda untuk koordinasi keamanan, Iya, iya, gitu kan. iya. Nanti begini, begono, jangan begini, selalu begitu. Nanti Iya, iya. jam 5 bubar kan. Kalau enggak jam 18 kayak pakai sapu dan sebagainya. Nah, ini kan enggak. Hmm. Nah, makanya tadi Mas Mursalin sebagai moderator acara dialog tadi kan saya manfaatkan betul ada Mirah di situ. Iya, betul. Kenapa pertanyaan saya? Mirah tidak dengan burunya tidak ambil posisi lebih apa ya, bahwa mereka udah militan banget luar biasa, kita harus hormati, harus hargai, harus banggakan. Tapi kalau diambil selangkah lagi barangkali gitu ya, sehingga harapan banyak orang, wah berpikir kejadian nih tanggal 10 nih, tumbang nih apa gitu lah gitu. Sayangnya kan tadi Mas Mursalin nggak ngasih Mirah kesempatan untuk jawab. Kan gitu. Ya, karena begini, persoalan yang kita lakukan tentang petisi 100 ini persoalannya kan bukan hanya masalah buruh saja sebenarnya. Inilah persoalan-persoalan yang sangat besar sekali, pengkhianatan yang sangat besar sekali, yang lebih daripada sekedar masalah buruh, pencurian apa itu alam dan sebagainya. Saya khawatir ini memang ada arah Indonesia lain ini, karena banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, maksud saya begini, apa jalan pikiran Bang Edi melihat para tokoh dari mana-mana dengan nama yang berbeda-beda, tapi ingin pemakzulan ini, saya kira kan cuma tinggal tunggu momentum ini. Nah, gini loh Mas. Jadi tadi kan saya buka ucapan saya dengan kita nih yang kumpul nih orang-orang hebat semua. Terutama yang di depannya kan hebat-hebat semua. Ada profesor, doktor, akademisi, tokoh buruh segala macam. Sementara yang di sana mengaku IPK-nya kurang dari 2. Mereka kan nggak pintar kan gitu kan. Tapi kenapa? Lalu kita udah bikin macam petisi, mosi, apa segala macam dan deklarasi, apalagi segala macam. Ya semua bergedes tuh. Iya. Jadi kalau dia bilang saya kangen di demo, kenapa kemarin buruh sampai nunggu malam, dia malah asik ngobrol jalan-jalan sama LRT sama artis-artis. Kalau dia ngulutnya bener kangen di demo, temuin dong. Seperti dia bilang, nanti kalau saya kasih tahu jauh-jauh hari saya kasih makan. Kalau nggak ngasih tahu jauh hari ya paling saya kasih snack sama Aqua, disebut Aqua mereknya kan gitu kan. Nah ini kan seperti kata Mas Mursalin tadi, memang kalau zaman dulu kita sekolah ada anjing menggonggong kafilah berlalu itu benar. Dicuekin, terserah lu mau menggonggong, penting gue jalan terus. Protes kayak apa, demo kayak apa, buktinya Omnibus Law disahkan. Protes kayak apa, anak-anak STM sampai mati segala macam, buktinya revisi Undang-Undang KPK disahkan. Ya ini kan mereka nggak peduli. Jadi demokrasi kita ini demokrasi palsu. Karena demokrasi sebenarnya kan memberikan ruang untuk berbeda pendapat. Dan setiap perbedaan pendapat itu diakomodasi. Diperhatikan, diakomodasi, diperhatikan, ditampung, walaupun nggak semua. Ini kan enggak. Mau bicara apa, mau ngasih apa, nggak ada urusan. Mau gue begini. Ini udah jadi, kalau nggak setuju silakan ke MK, Mahkamah Keluarga, kan gitu kan. Gitu lah Mas. Saya begini, saya melihat tadi anjing menggonggong kafilah tetap berlalu tadi ya. Saya merasa sedih ya. Kalau dia paham sekali bahwa mau dimakzulkan, tetapi dia juga paham untuk orang turun ke jalan itu butuh apa gitu ya. Dan dia tahu peredaran duit itu dia tahu. Sehingga Allah diketawain, kamu juga nggak akan bisa mengumpulkan massa, kamu nggak punya duit misalnya. Itu kan lebih sakit lagi ya. Kita betul-betul ingin menyampaikan sesuatu, mengapa sampai terjadinya gerakan di lapangan, karena apa itu ini sudah menghadapi tirani, DPR dengan eksekutif, yudikatif seperti itu. Nah, kan hanya satu-satunya ke jalan pun mereka sudah tahu. Jadi apa gitu loh. Jadi saya juga frustasi. Cuma kan kita melihat dari para tokoh ini sudah yakin sekali nih dari kemarin ini mau. Makanya saya bilang tadi waktu bicara tadi, saya bilang sama Mirah tadi, buruh itu kekuatan real selain mahasiswa. Real. Itu kemarin saya pikir 50.000 minimal ada tuh turun, itu jumlah yang besar minimal. Mungkin Mas Mursalin bisa ambil. Iya, kita kan orang lapangan tahu lah kalau buntutnya ada di Semanggi. Luar biasa. Palanya udah sampai sana itu luar biasa. Iya. Nah, makanya itu saya tadi kan mengimbau kepada buruh terutama lewat Mirah tadi ya, Mirah tadi ya, bahwa kalau kalian menjadi sengsara karena Omnibus Law, iya.
lalu ada sekarang para dokter dan tenaga medis sengsara karena Omnibus Law kesehatan. Iya. Lalu ada penjarahan alam luar biasa karena Undang-Undang Minerba dan sebagainya. Itu kan semua, mohon maaf, itu kan cabang-cabang. Iya. Cabang-cabang yang ada pokok akar persoalannya orang satu ini. Hmm. Selama orang satu ini ada, walaupun di belakangnya ada oligarki segala macam, tapi kan operatornya dia. Selama orang satu ini ada, maka semua masalah akan muncul terus. Makanya saya ajak kepada buruh, tolong fokus selesaikan orang satu ini. Maka tadi Bagaimana saya bilang, cara fokusnya? ya kalau buruh bergerak misalnya demo, jangan lagi isunya Omnibus Law. Saya kira ada jalan lain yang lebih bagus ya. Apa? Kita tahu bahwa besok itu hari Senin itu nampaknya para tokoh serius untuk menggarap korupsi keluarga gitu. Dan kayaknya mau ke KPK kan ini udah terang benderang begitu ya. Bang Badrun juga sudah mulai gregetan karena dia sudah melaporkan tidak disikapi itu. Saya kira memang terpaksa gitu. Kalau satu pokok bangunan ini memang kayaknya kokoh, ya, memang kaki mana yang harus diamputasi. diamputasi. Jadi dan itu bukan karena kejahatan, tapi karena memang semuanya jahat gitu loh. Iya. Jadi memang udah salah satu. Jadi memang harus fokus Mas, harus fokus. Kalau ngomong kaki amputasi itu bagian dari kaki yang diamputasi, ya. Tapi ya sudahlah, kita benar-benar kalau secara teori sih di atas kertas kita nyaris nggak bisa apa-apa. Semua udah milik dia, semua milik punya dia. Birokrasi, polisi, tentara, barangkali semuanya kan milik dia semua. Ya, tapi karena kita orang Islam, kita orang beragama, kita tahu bahwa kita wajib berjuang, ya kita lakukan. Sambil terus menyusun langkah-langkah kemenangan, kan begitu kan? Soal hasilnya seperti apa, biar Allah aja yang menentukan. Sehingga kita tidak putus berhenti berjuang, nggak putus asa. Iya. Gitu ya. Oke, cukup. Satu lagi tentang yang harus kita banyak bertanya ya, karena sebenarnya dari masalah kekuatan konstruksi tadi banyak dari sisi pilihan mana yang sangat menarik ini bukan sekedar hasto sampai kepada siapa Puan ya. Kayaknya memprotes sekali tentang food estate ini gitu. Sesuatu yang sangat besar sekali ya. Kejahatan lingkungan. Kejahatan lingkungan. Namanya kejahatan lingkungan, pasti sebenarnya kejahatan uang juga sih gitu loh. Nah, saya kira ini bukan kita seneng atas perseteruan ini, tetapi bagaimana kejahatan itu harus saya dihentikan. ingin menyarankan kepada Megawati khususnya ya dan PDIP pada umumnya, kalau Megawati serius menyelesaikan Jokowi, itu paling mudah dia lakukan daripada yang kita yang di luar jalan ini. Cukup pertama Megawati katakan secara diumumkan bahwa mulai hari ini jam sekian, tanggal sekian, saya nyatakan Joko Widodo bukan petugas partai PDIP. Anda tahu dampaknya apa? Iya. Dampaknya semua backup PDIP di parlemen, di mana-mana kepada Jokowi akan ditarik. Iya. Selama ini kalau mau ada gerakan di parlemen itu hak angket, hak bertanya, panja, pansus segala macam di bemper sama PDIP. Begitu PDIP cabut, nggak dukung lagi maksud saya. Iya. Bergulir itu yang semua. saya khawatirkan. Pernyataan tentang food estate itu kalau tidak diikutin dengan tadi, kemudian ini terjadi minta maaf nanti damai di belakang layar. Kan nggak boleh. Makanya itu tahu serius ketua Golkar gitu. Dipersoalkan, kayaknya ada langkah-langkah lain nggak jadi dipersoalkan. Begitu PDIP nyatakan bukan petugas partai, KPK bisa berani bergerak. Iya. Kejaksaan berani bergerak. Iya. Aparat itu bergerak kenapa? Lu bukan petugas partai, lu masih presiden tapi lu nggak punya backup lagi. Iya. Nah itu ya. Baik. Mbah Mega ya, tolong deh. Hasto, tolong sampaikan ke ketua umum. Ya. Ini bukan bicara untuk satu ketidakbaikan atau kengirian itu bukan. Ini betul-betul kita kengirian. Kita bukan orang-orang iri gitu. Ya. Jadi kita betul-betul ingin mendambakan satu kebaikan ya. Dengan perseteruan kemudian ada taubat ya. Ada penyesalan orang melakukan satu kejahatan itu. Ya. Takutlah ya. Pasti itu nanti akan menghantui kehidupan kalian dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang berdamai kalau misalnya bisa berdamai. Sekian gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.